Jadi ada tiga keadaan yang bisa mengancam validitas dari hasil penelitian. Ya, yang pertama adalah bias. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Jadi yang ada hubungannya menjadi seolah-olah tidak ada hubungannya, atau sebaliknya sebetulnya tidak ada hubungannya menjadi seolah-olah ada hubungannya. Terus yang kedua, confounding, ini adalah hubungan antara paparan dan penyakit itu dikacau oleh variabel ketiga, ya, atau yang kadang-kadang disebut sebagai variabel luar. Dan yang ketiga adalah kesalahan yang terjadi secara random, ya, random error. Ya, jadi ini pengaruh dari faktor chance, ya, peluang. Jadi ada dua macam kesalahan yang menyebabkan kesalahan di dalam interpretasi hasil penelitian. Ya, yang pertama adalah random error. Ya, jadi ini karena variasi hasil pengukuran karena masalah peluang yang terjadi secara kebetulan saja. Ya, jadi kalau ini tidak masalah, bisa diatasi dengan statistik. Ya. Yang menjadi masalah adalah kalau terjadi systematic error, ya. Jadi kesalahan itu terjadi karena terjadi secara sistematik, ya. Jadi misalnya sebabnya kita ketahui kenapa ada kesalahan. Ya. Jadi misalnya alat ukur yang bermasalah dan sebagainya. Jadi ini menjelaskan bedanya systematic error atau bias dengan random error. Ya. Jadi ini adalah kita melakukan pengukuran tekanan darah. Ya. Jadi seperti diketahui kita mengukur tekanan darah itu adalah dengan tensimeter, ya, sphygmomanometer. Ya. Tapi sebetulnya itu kan tidak mengukur tekanan darah yang sebenarnya. Ya. Kalau mau mengukur tekanan darah yang sebenarnya, ya, memakai kanula yang dimasukkan ke dalam arteri, ya, tapi jelas ini tidak praktis, terlalu invasif, ya, sehingga kita dalam praktek menggunakan sphygmomanometer. Nah, kalau kita melakukan pengukuran berkali-kali tekanan darah, maka hasilnya tidak akan persis sama, tapi mungkin akan terdistribusi seperti ini, ya. Jadi ada ini adalah karena faktor chance tadi, ya, faktor peluang. Ya. Ya, jadi tadi saya mengatakan ini bisa diatasi dengan statistik, ya kalau begitu terus hasil pengukurannya berapa, ya sudah diukur rata-ratanya saja, ya itu menjadi mewakili pengukuran itu. Nah, kalau kesalahan yang terjadi secara sistematik, yaitu karena alat yang tidak sempurna tadi, maka inilah yang disebut sebagai bias. Ya. Ya, jadi jelas di sini bedanya bias atau systematic error dan random error. Jadi kemudian kita kalau memakai ini seperti bullseye itu, ya, hasil pengukuran itu bisa valid dan reliable. Ya, jadi pengukurannya reliable, tidak berbeda banyak, dan tepat kena sasaran, ya. Jadi ini adalah hasil pengukuran yang sebenarnya. Ya, tapi bisa juga valid tapi tidak reliable, ya. Jadi kalau diambil rata-rata kena di tengah juga, tetapi ini kemana-mana, ya. Ya, jadi ini adalah valid tapi tidak reliable. Ya. Jadi ini terjadi karena kesalahan secara random tadi. Nah, kalau bias itu adalah reliable tapi mungkin tidak valid, ya. Jadi kita lihat pengukurannya reliable, jadi hasilnya konsisten, ya, tapi menyimpang dari nilai yang sebenarnya. Ya, penyimpangan ini yang disebut dengan bias, ya, atau systematic error. Ya, jadi bias itu adalah systematic error yang memberikan hasil yang tidak benar, ya.
tentang estimasi kekuatan hubungan. Ada beberapa hal tentang bias. Jadi bias dapat menyebabkan seolah-olah ada hubungan padahal sebetulnya tidak ada. Ya, jadi ini disebut sebagai bias menjauh dari nol. Ya, nol itu artinya kan tidak ada hubungan. Terus yang kedua bias yang menutupi hubungan yang sebetulnya ada ya. Ya, jadi ini bias menuju ke nol ya. Jadi menuju seolah-olah tidak ada hubungan. Terus bias itu utamanya disebabkan karena kesalahan dalam oleh yang dilakukan oleh peneliti maupun oleh subjek penelitian. Kemudian bias itu beda pengertiannya dengan pengertian bebas, pengertian bias yang awam ya. Jadi kadang-kadang kita Anda itu bias karena mempunyai prejudis ya. Jadi mempunyai prasangka sebelumnya. Ya. Jadi maksudnya bukan seperti itu kalau dalam penelitian. Kemudian bias itu dapat terjadi dalam semua jenis rancangan penelitian. Ya, jadi terjadi pada penelitian eksperimental, cohort maupun case control study. Jadi meskipun rancangan eksperimental itu dikatakan sebagai rancangan penelitian yang kuat, ya, tapi kalau melakukannya tidak benar bisa juga terjadi bias. Terus bias itu bisa terjadi dalam tahapan desain, merencanakan penelitiannya dan melaksanakan penelitiannya. Ya, dan bias ini kita bisa mengevaluasi, ya, tapi kita tidak akan bisa melakukan mengatasi bias itu dalam tahapan analisis ya. Kalau sudah terjadi ya kita tidak bisa apa-apa lagi. Ya, kemudian ada dua jenis bias yang utama yaitu bias seleksi dan bias observasi. Nanti akan kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama bias seleksi. Ya, jadi ini bias karena kesalahan dalam menyeleksi subjek penelitiannya. Ya, ya, jadi subjek itu mungkin tidak mewakili populasi yang sebenarnya. Ya. Dan bias ini utamanya mengancam pada penelitian case control study dan juga cohort yang retrospektif ya. Karena dalam kedua penelitian ini baik paparan maupun penyakitnya itu sudah terjadi pada waktu penelitian dimulai. Ya, kita lihat dulu bias seleksi dalam case control study ya. Jadi ini terjadi kalau dalam seleksi kasus dan kontrol itu tidak mewakili populasinya ya. Jadi tidak memberikan gambaran tentang hubungan antara paparan dan penyakitnya seperti yang terjadi di populasi ya. Sehingga akibatnya kekuatan hubungan yang didapatkan dari penelitian itu berbeda dengan kekuatan hubungan yang sebenarnya. Jadi terjadi bias ya. Jadi kekuatan hubungan dalam case control study seperti diketahui kan ukurannya adalah odds ratio. Ya. Jadi odds ratio yang didapatkan itu tidak mewakili odds ratio yang sebetulnya ada di populasi. Ini adalah contohnya. Jadi menjawab pertanyaan, penelitian menjawab pertanyaan apakah pap smear itu mencegah kanker serviks. Ya. Jadi kasusnya didapatkan di rumah sakit, ya. Kemudian kontrol itu secara random dipilih dari rumah tangga di kota yang sama, yaitu dengan melacak lingkungan dari kasusnya, tetangga dari kasusnya, ya dengan jalan kaki ya.
Jadi kasus di rumah sakit, kemudian didatangi rumahnya, tetangganya dipilih yang sebagai kontrol. Kemudian seandainya sebetulnya ini hasil yang sebenarnya ya, yang benar seperti ini ya. Ya, jadi kita melihat bahwa kemudian kita bisa menghitung kekuatan hubungan dengan odds ratio. Ya. Odds ratio itu adalah perkalian silang ya. A kali D dibagi B kali C. Ya. Berarti 100 kali 100 dibagi 150 kali 150 sama dengan 0,44. Berarti ya, ada penurunan risiko kanker serviks sebesar 56%. Jadi 1 dikali 0,44 sama dengan 0,56 atau 56%. Ya, jadi kalau kita membandingkan antara yang dilakukan pap smear dengan yang tidak dilakukan. Ya. Ini yang hasil yang sebenarnya ya. Tetapi kita lihat tadi kasus diambil dari rumah sakit, kemudian kontrol dipilih dari tetangganya di sekitar rumah sakit. Nah, ada kemungkinan bahwa ini karena jam kerja ya. Jadi kontrol yang ada di rumah pada waktu didatangi itu adalah mereka mungkin berbeda ya dari kontrol secara umum ya dari populasinya. Ya, jadi yang tinggal di rumah itu mungkin mereka kan kemungkinan tidak bekerja, dan oleh karena tidak bekerja, mungkin juga karena pendidikannya lebih rendah, jadi dan sehingga juga mungkin lebih kecil kemungkinannya melakukan pemeriksaan pap smear. Ya. Jadi dikatakan bahwa dia dimasukkan sebagai kontrol itu tidak independen ya pada paparannya. Ya, jadi yang kita dapat dari penelitian itu adalah seperti ini. Ya. Kalau kita hitung odds ratio-nya lagi, kita dapatkan 1 ya. Jadi seolah-olah tidak ada hubungannya, padahal sebetulnya ada ya tadi itu. Tadi kan odds ratio-nya 0,44. Tapi karena bias seleksi, maka odds ratio-nya menjadi 1 ya. Jadi ini biasnya ke arah menuju ke 0 ya, menuju ke tidak ada hubungan. Jadi akibat dari memakai perempuan yang ada di rumah sebagai kontrol, yaitu tadi ya, perempuan ini mungkin tidak mewakili populasi seluruhnya ya, yang dimana kasus itu berasal. Ya, jadi mereka tidak menggambarkan secara akurat distribusi dari paparan ya, jadi dari pap smear itu dalam populasinya di mana kasus itu berasal, sehingga memberikan bias dalam kekuatan hubungannya. Ya, berikutnya bias seleksi pada studi cohort. Jadi ini sekali lagi adalah kalau seleksi dari paparan ya itu tidak independen terhadap outcome-nya atau penyakitnya. Ya, dan ini terjadi pada cohort study yang retrospektif ya. Artinya studi cohort tapi yang semuanya sudah selesai. Ya, jadi tidak mengumpulkan data lagi ke depan, tapi memakai data yang sudah ada. Meskipun arah pengusutannya tetap dari sebab ke akibat. Ya, jadi contohnya adalah ini retrospektif cohort study dari paparan di tempat kerja terhadap penyakit ya di di pabrik.
Ya, paparan kelompok paparan dan tidak itu didasarkan pada catatan pekerjaan ya sebelumnya ya, dan catatan ini, dokumen ini sudah tua, banyak yang hilang ya, jadi sehingga kita tidak bisa menyusun kohort yang lengkap ya, yang bekerja di pabrik itu karena banyak yang hilang catatannya ya. Jadi kalau orang yang kemudian tidak sakit dan terpapar itu cenderung untuk catatannya lebih banyak yang hilang ya, maka kemudian kita akan mendapatkan hubungan yang antara paparan dan penyakit yang overestimate ya, jadi lebih tinggi dari yang sebenarnya ya. Jadi kita lihat saja ini seandainya dokumen itu tidak ada yang hilang, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kita lihat yang terpapar itu yang sakit 50/1000, yang tidak terpapar itu yang sakit juga 50/1000, sehingga kalau itu dibandingkan kita mendapatkan risiko relatif itu sama dengan 1 ya. Jadi tidak ada hubungan antara paparan dengan penyakitnya. Ya, tapi karena ada dokumen yang hilang dan dokumen yang hilang itu lebih banyak pada yang terpapar, ya, maka hasilnya kita dapatkan seperti ini. Dan kalau kita hitung kembali di antara yang terpapar, yang sakit itu 50 dari 800, di antara yang tidak terpapar, yang sakit 50 dari 1000 ya. Kalau itu dibandingkan risiko relatifnya menjadi 1/4. Ya. Ya, jadi kalau yang terpapar itu lebih banyak catatan yang hilang, maka terjadi bias ya, yang yang menjauh dari 0 ya. Jadi sebenarnya 1, tapi di sini menjadi 1,25. Terus bagaimana mengatasi bias seleksi? Ya, kita tidak bisa apa-apa lagi kalau bias itu sudah terjadi. Ya. Sehingga peluang untuk menghindari itu adalah ketika kita merancang penelitiannya dan melakukan penelitiannya. Ya. Jadi misalnya memakai kriteria yang sama untuk memilih kasus dan kontrol, mendapatkan catatan yang lengkap dari semua subjek, ya, terus angka partisipasinya tinggi dan memperhitungkan pola diagnosis dan rujukan dari penyakitnya. Ya, kita dari bias seleksi kemudian kita beralih ke bias observasi. Ya, ini adalah kesalahan yang terjadi karena perbedaan sistematik cara mendapatkan informasi. Ya, jadi ini sebagai akibat ya dari subjek penelitian yang diklasifikasikan secara tidak benar ya, baik terpapar maupun tidak, maupun diklasifikasikan salah, sakit atau tidak. Jadi bias ini terjadi kalau subjek itu sudah masuk dalam penelitian. Ya. Ada beberapa macam bias observasi. Ada bias recall, interviewer, loss to follow up, dan misclassification. Bias recall ini adalah karena kelompok yang dibandingkan itu berbeda dalam upaya untuk mengingat paparannya.
dan ini bisa menyebabkan over atau underestimate dari kekuatan hubungannya. Solusinya adalah memilih kontrol yang bukan orang sehat tapi yang sakit ya. Jadi ketika mereka ditanya untuk mengembangkan paparannya akan sama usahanya akan sama ya. Kalau orang sehat ditanya apakah dari riwayat mungkin kan dengan enteng jawab saya tidak pernah gitu ya. Tapi kalau sama-sama sakit diharapkan intensitasnya sama di dalam mengingat paparannya. Terus kemudian upaya lain memakai kuesioner yang terstandar untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Terus satu lagi upayanya adalah melakukan blinding ya. Jadi subjek itu disamarkan, dimasking ya. Mereka tidak tahu hipotesis penelitiannya sehingga menjawab secara objektif. Ya, ini contoh recall bias ya. Jadi kalau kasus ini underreport ya dalam melaporkan paparannya. Ya, jadi yang sebenarnya ya, yang kasus itu 40% ya yang melaporkan terpapar, tapi misalnya ini hanya 30% ya, dan maka berbeda banyak ya. Sebenarnya 2,7 tapi karena bias tadi hanya 1,7. Jadi underestimate. Berikutnya adalah interviewer bias ya. Jadi ini perbedaan yang sistematis dalam mengungkapkan, mencatat atau menginterpretasi informasi. Ini bisa terjadi kalau kita mencari paparannya dan kita tahu sudah tahu statusnya ya, sakit atau tidak. Jadi ini misalnya pada case control study. Atau ketika kita mencari outcome kalau kita tahu paparannya. Ya. Jadi misalnya kita tahu paparannya bahwa subjek ini merokok, maka kita akan cenderung nanti kalau ada melakukan pemeriksaan parunya, kalau ragu-ragu kita cenderung untuk memvonis bahwa itu sakit ya. Terus solusinya untuk mengatasi bias observasi ini adalah dengan melakukan blinding ya. Jadi yang melakukan wawancara itu tidak diberitahu atau tujuan penelitiannya, hipotesisnya, dan juga mereka tidak tahu tentang status paparan maupun status penyakitnya ya. Kemudian juga upaya lain memakai kuesioner yang terstandar sehingga tidak bias, lebih objektif ketika melakukan pengukuran paparan maupun outcome-nya. Ya, berikutnya bias observasi adalah loss to follow up ya. Jadi dalam follow up subjek ada yang tidak bisa ditindaklanjuti ya. Ya ini menyebabkan bias kalau yang loss to follow up itu secara sistematis berbeda dengan subjek secara keseluruhan ya. Ya, jadi misalnya loss to misalnya follow up-nya karena paparannya ya, karena efek samping dari paparannya banyak yang tidak melanjutkan, itu kan sementara kontrolnya tidak mengalami itu, jadi nanti akan berbeda ya. Jadi solusinya oleh karena informasi ini kita tidak tahu, maka upayanya adalah mendapatkan follow up yang lengkap dan tinggi ya, dan yang sama
tidak berbeda antara kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Ya, bias observasi yang terakhir adalah misklasifikasi. Ya, jadi ini adalah kesalahan dalam menentukan kelompok dari subjeknya. Ya, kalau dalam paparan kelompok paparannya, kalau penyakit kesalahan dalam menentukan dia sakit atau tidak gitu ya. Jadi ada dua macam, yang diferensial dan non diferensial. Ya, jadi kalau diferensial ini berbeda dalam misklasifikasinya. Kalau non diferensial jadi tidak berbeda misklasifikasinya, ini terkena pada dua kelompok yang dibandingkan, ini tidak akan menyebabkan bias ya, tapi yang menyebabkan bias adalah kalau ada differential classification. Kita hanya akan membicarakan yang non differential. Ya, jadi ini sebabkan karena klasifikasi yang salah tentang penyakitnya dan yang tidak ada hubungannya dengan paparan. Ya. Jadi kalau ada non-differential misclassification, maka kedua kelompok itu mungkin masih akan tetap comparable ya. Jadi masih tetap mirip, jadi masih bisa dibandingkan. Ini contoh misclassification, misalnya adalah penelitian menghubungkan cara KB dengan spermisida ya dalam vagina dengan kelainan kongenital. Nah, ini terjadi bias misklasifikasi karena mengklasifikasikan kelainan kongenital itu tidak mudah ya, sangat kompleks, variasinya banyak sehingga berisiko untuk misklasifikasi. Cara untuk mengatasi misclassification bias itu adalah memakai ukuran yang tidak hanya satu tapi beberapa indikator gitu ya, dan memakai sumber informasi yang paling akurat. Ya. Jadi ini ketika kita menginterpretasi hasil penelitian, maka kita perlu mempertanyakan hal-hal seperti berikut ya. Ya, apakah bias itu bisa terjadi dalam penelitian kita? Nah, terus kalau bisa terjadi, apakah betul-betul terjadi? Ya. Kemudian kalau terjadi, apakah bias itu terjadi cukup besar sehingga menyebabkan distorsi dalam mengukur kekuatan hubungan antara paparan dan penyakitnya, ya. Dan kemudian juga ke arah mana itu, jadi underestimate atau overestimate. Baik, kita lanjut kemudian tentang confounding ya. Jadi confounding itu singkatnya adalah kesalahan dalam interpretasi hubungan antara paparan dan penyakit ya, karena dikacau ya, jadi confound oleh variabel ketiga ya, atau sering disebut sebagai variabel luar ya. Jadi variabel pertama itu variabel bebas, yang kedua itu yang tergantung ya, variabel ketiga itu variabel luar yang bisa menyebabkan confounding itu. Ini contohnya ya, jadi kita ingin tahu siapa yang bisa berlari lebih cepat, laki atau perempuan. Jadi di sini paparannya adalah gender ya, laki perempuan, kemudian kesudahannya, outcome-nya adalah kecepatan berlari. Hypothesis null-nya adalah kecepatan rata-rata laki-laki sama dengan kecepatan rata-rata perempuan. Jadi kemudian semua laki-laki dan perempuan diminta untuk berpartisipasi dalam lomba lari ya. Ya. Kemudian ternyata didapatkan rata-rata kecepatan lari laki-laki itu lebih
lebih cepat dibanding perempuan. Kesimpulannya laki-laki berlari lebih cepat dibanding perempuan. Ya. Dan perbedaan ini karena gendernya itu. Ya. Tapi nanti dulu ya, orang melihat bahwa beberapa perempuan yang punya anak kecil tidak bisa ikut dalam lomba lari itu ya. Ya, sehingga rata-rata umur dari kelompok perempuan itu lebih tinggi dibanding kelompok laki-laki. Ya. Sehingga kesimpulan mungkin laki-laki lebih cepat larinya tidak karena jenis kelaminnya, ya, tapi karena mereka usianya lebih muda. Jadi kemudian dilakukan lomba lari lagi ya, dan dalam pada kesempatan ini maka masalah usia itu dipertimbangkan ya, sehingga kita mendapatkan dua kelompok yang laki-laki dan perempuan yang usianya sama. Kemudian dilihat lagi ternyata hasilnya masih tetap laki-laki lebih cepat, ya. Sehingga kesimpulannya dengan mendalikan usia laki-laki masih lebih cepat larinya dibanding perempuan. Ya. Ya, tapi masih sekali lagi masih nanti dulu ya. Ya, karena ada yang melihat bahwa laki-laki itu umumnya lebih tinggi dibanding perempuan, ya, dan kita tahu tinggi badan itu mempengaruhi kecepatan lari. Jadi jangan-jangan laki-laki lari lebih cepat bukan karena gendernya ya, tapi karena kakinya lebih panjang. Jadi diadakan lagi lomba ya lari, dan untuk kali ini tinggi dari pesertanya itu disamakan ya. Nah, hasilnya sekali lagi laki-laki lebih cepat. Ya begitu seterusnya, sampai ada yang melihat bahwa perempuan itu separuh itu rambutnya lebih panjang ya sampai di bahu ya. Sementara kalau laki-laki dan antara laki-laki hanya 5%. Ya, terus apakah kita bisa memikirkan bahwa perbedaan kecepatan lari itu karena panjang rambut? Ya, apakah ini kesimpulan yang bisa diterima? Jadi kita melihat contoh bahwa itu peran dari variabel pengganggu ya, tapi kita juga kemudian melihat bahwa tidak semua variabel luar itu bisa mengganggu. Ya. Ya, jadi kalau umur dan tinggi itu kan bisa dijelaskan secara teoritis ya, tapi kalau panjang rambut itu tidak bisa dijelaskan apa hubungannya dengan kecepatan lari. Ya. Jadi variabel luar itu bisa mengganggu, tapi bisa juga tidak. Jadi dalam penelitian epidemiologi yang dimaksud dengan hubungan itu adalah bahwa hasil dari suatu ciri itu berbeda antara kelompok yang berbeda. Ya, kemudian ini ada kriteria kapan variabel luar atau variabel ketiga itu bisa disebut sebagai variabel perancu ya, atau confounder ya. Jadi syarat variabel perancu adalah bahwa dia menjadi faktor risiko untuk outcome-nya, variabel tergantungnya, dan dia ada
syarat kedua dia ada hubungannya dengan variabel bebasnya. Ya, ini harus dibedakan dengan variabel antara ya. Jadi kalau variabel antara ini hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung itu harus melewati variabel antara tadi. Jadi variabel antara itu bukan variabel perancu ya, bukan confounder. Ya, contoh confounding dalam penelitian adalah merokok itu menjadi variabel perancu ketika kita melihat hubungan antara paparan pekerjaan ya, misalnya terhadap ini bahan kimia, hubungannya dengan kanker kandung kemih ya. Jadi kalau ada hubungan antara paparan di tempat kerja dengan kanker kandung kemih, maka sebetulnya hubungan ini tidak ada, tapi seolah-olah ada karena dikacau oleh merokok. Ya. Terus satu lagi contoh hubungan antara pestisida DDT dengan kanker payudara ya. Jadi ini juga hubungan ini dikacau oleh usia. Jadi yang sebetulnya yang ada hubungannya dengan kanker payudara itu usia, ya, bukan paparan terhadap pestisida. Ya, kenapa kita perlu mengendalikan confounding? Ya, karena ini mengganggu ya, variabel yang mengganggu. Ya, jadi mengacau kesimpulan yang akan kita ambil tentang hubungan antara variabel bebas paparan dan variabel tergantung penyakitnya. Confounding ini bisa dikendalikan dalam rancangan penelitian atau dalam tahapan analisis. Tapi untuk bisa mengendalikan, maka kita harus punya informasi tentang variabel yang berpotensi untuk mengganggu. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu ya. Kita mungkin punya informasi variabel pengganggu, mungkin kita tahu ada variabel yang berpotensi untuk mengganggu, tapi kita tidak punya datanya. Ya. Atau kemungkinan juga kita tidak tahu bahwa ada variabel luar yang bisa mengganggu. Sehingga secara teoritis satu-satunya cara yang efektif untuk mengendalikan variabel pengganggu ya adalah dengan randomisasi ya. Karena dengan randomisasi maka variabel terganggu, variabel pengganggu itu akan terbagi rata antara dua kelompok ya, sehingga dia tidak mengacau lagi. Jadi ini tadi itu ya syarat variabel pengganggu dan upayanya ya tadi sudah satu dengan randomisasi sehingga kedua kelompok itu menjadi comparable secara teoritis dalam segala hal termasuk confoundernya. Strategi kedua adalah dengan restriksi. Jadi variabel yang kita pikirkan bisa mengganggu itu dikendalikan ya. Jadi contohnya misalnya dalam lomba lari tadi ya, maka pesertanya dibatasi pada kelompok usia tertentu ya, atau dengan tinggi badan tertentu ya, maka dengan restriksi seperti itu dua kelompok itu menjadi sebanding dalam variabel pengganggunya. Pada waktu desain tadi, maka tujuan dari pengendalian confounding ini adalah untuk mengurangi variasi dari tingkat faktor confounding antara kelompok yang dibandingkan ya. Jadi kita ingat bahwa variabel itu hanya bisa mengganggu kalau berbeda antara kelompok-kelompok yang dibandingkan ya.
Nah, terus harus diingat bahwa kalau satu variabel itu kita pakai untuk restriksi, maka variabel itu kemudian tidak bisa lagi mengganggu ya, karena sudah disamakan. Keuntungan dari restriksi itu adalah langsung mudah dilakukan dan tidak mahal. Kerugiannya adalah kalau kita terlalu banyak restriksi, maka ini akan membatasi generalisasinya karena menjadi kelompok yang eksklusif. Ya, mengendalikan yang lain adalah dengan matching ya. Jadi ini dipasangkan. Ya. Ya, jadi misalnya matching pada studi cohort melihat hubungan antara exercise dengan serangan jantung. Ya. Jadi dua kelompok yang dibandingkan, yang melakukan exercise dan yang tidak. Terus variabel luar yang disamakan adalah karena bisa mengganggu ya, adalah usia, jenis kelamin, dan merokok. Ya. Jadi kalau yang terpapar itu misalnya seorang perempuan usia 45 tahun yang tidak merokok, maka kemudian kita perlu mencari kelompok yang tidak terpapar yang juga usianya 45 tahun dan tidak merokok. Kalau dalam tahapan desain, ya, maka kita mencari kelompok yang terpapar dan tidak terpapar itu yang match gitu ya, yang sama ya. Jadi matching itu bisa pada level individu satu-satu disamakan, bisa juga dalam grup matching ya. Jadi kelompok yang disamakan. Jadi rata-rata umurnya misalnya sama gitu. Persentase. Ya. Kemudian untuk mengatasi confounding itu kita bisa melakukan ini stratifikasi ya. Stratifikasi itu adalah jadi subjek itu dibagi menjadi beberapa strata ya. Kemudian analisis dilakukan pada masing-masing stratum. Jadi misalnya case control study untuk melihat hubungan antara pemakaian kontrasepsi oral dengan risiko serangan jantung. Dan kita pikirkan bahwa usia adalah variabel pengganggu. Ya, jadi dalam tabel 2x2 ini data keseluruhannya seperti ini. Kemudian kalau kita hitung odds rasionya adalah 2,2 ya. Jadi pemakaian pil kontrasepsi meningkatkan risiko serangan jantung 2 kali lipat dibanding yang tidak memakai. Tapi kalau kita lakukan stratifikasi ya berarti yang usia kurang dari 40 tahun itu dianalisis sendiri, yang 40 tahun ke atas dianalisis sendiri, kemudian kita hitung lagi, maka kemudian kita lihat ternyata odds rasionya menjadi sama ya. Jadi hubungan antara pemakaian pil kontrasepsi dengan serangan jantung itu menjadi tidak kelihatan lagi, hilang. Berarti usia itu menjadi variabel pengganggu. Ya, ada statistik yang bisa dipakai untuk mengukur ini, statistik yang menganalisis data stratifikasi, yaitu dengan metode Mantel-Haenszel. Ya. Karena waktunya saya harus bergerak cepat ya. Jadi stratified analysis itu tujuannya untuk mengendalikan confounding ya.
Tapi satu lagi adalah untuk menilai yang namanya efek modification ya. Jadi kalau confounding itu bias, kalau efek modification itu justru memberi informasi yang mungkin penting ya, sehingga harus kita cari ya. Ya. Jadi kalau confounding itu analisis kasar tabel 2x2 dibandingkan dengan analisis stratifikasi ya, dibagi menjadi beberapa stratum, itu hasilnya berbeda ya. Jadi hasilnya dikacau oleh variabel pengganggu tadi. Ya, kalau efek modification, maka ketika dilakukan stratifikasi, maka kekuatan hubungan pada stratum yang satu itu berbeda dengan stratum yang lainnya. Ya, jadi ini kan penting. Jadi misalnya hubungan antara paparan dan penyakit itu ya, itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini kan penting karena kalau beda laki-laki dan perempuan ada kemungkinan ini masalah status hormonalnya yang berbeda ya. Jadi modifikasi efek itu memberi informasi yang penting karena mungkin bisa menjelaskan kenapa paparan itu menyebabkan penyakitnya. Keterbatasan stratifikasi adalah kalau banyak variabel yang harus dipakai untuk stratifikasi, maka sel-selnya tabel 2x2 itu sel-selnya menjadi semakin tipis ya, bahkan mungkin banyak sel yang kosong ya, sehingga akan menyulitkan analisisnya. Kita kan tidak bisa menghitung odds ratio kalau ada sel yang kosong ya. Mungkin ini contohnya nanti bisa dilihat sendiri. Ya, kalau variabel yang harus distratifikasi banyak, maka strateginya adalah dengan analisis multivariat ya. Ini kalau variabelnya outcome-nya itu dikotomi sakit tidak sakit, misalnya hidup mati, ya itu kita memakai regresi logistik. Kalau variabel tergantungnya itu continuous ya, seperti tekanan darah, kadar gula darah, maka kita memakai multiple linear regression ya. Kalau variabel tergantungnya itu time to event ya, jadi berapa lama waktu terjadinya outcome itu, maka kita memakai analisis survival ya, atau kalau multivariatnya adalah Cox proportional hazard model. Ya. Meskipun kita mengendalikan confounding, mungkin masih ada yang tersisa, itu disebut sebagai residual confounding. Ya. Kita berusaha membatasi. Jadi ringkasan dari confounding adalah ini efek yang kacau antara paparan dan outcome karena ada variabel ketiga yang mengganggu. Ini dianggap sebagai gangguan. Ya. Dan penelitian itu bisa terjadi confounding dalam derajat yang kecil, sedang atau besar. Ya. Confounding bisa seolah-olah lebih kuat hubungannya atau lebih lemah. Ya, jadi arahnya bisa dua arah. Ya, kemudian sudah banyak ditemukan strategi untuk mengendalikan confounding dalam analisis. Ya. Baik, saya kira itu mungkin masih sempat kalau ada 1-2 pertanyaan. Silakan. Permisi dok, saya izin bertanya. Ya. Tadi saya kurang jelas untuk perbedaan antara variabel confounding dengan variabel antara itu maksudnya bagaimana ya dok perbedaannya? Ya. Jadi kalau variabel antara itu hubungan antara variabel bebas dan tergantung itu tidak langsung ya, dia harus melewati variabel antara itu. Ya, jadi misalnya
hubungan antara apa ya jadi langsung ya harus melewati variabel antara itu, sementara kalau confounding itu hubungan antara variabel bebas dan tergantung itu dikacau oleh variabel yang ketiga itu ya. Dikacaunya itu bisa sebetulnya tidak ada hubungan menjadi seolah-olah ada, atau sebetulnya tidak ada menjadi seolah-olah ada gitu. Gimana, sudah jelas? Sudah, Dok. Terima kasih. Baik, masih ada lagi? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Apabila kita di tengah-tengah tuh merasa kalau misalnya penelitian kita bias, atau setelah kita melakukan analisis itu ada bias yang cukup besar, itu apakah penelitian kita tetap bisa dipublikasikan dengan mencantumkan atau sebaiknya tidak dipublikasikan ya, Prof? Ya, kalau biasnya itu besar, ya bisa saja kita publikasikan, nanti terserah editor dari jurnalnya masih menganggap itu ada sesuatu yang penting untuk diketahui atau tidak. Ya, tapi peluang untuk dipublikasikan mungkin kecil ya. Kalau bias itu kecil itu tidak apa-apa. Jadi saya kira penelitian kan tidak ada yang sempurna ya. Jadi masalahnya adalah apakah bias itu sangat mengganggu validitas dari hasil penelitiannya atau tidak. Tapi yang tadi sudah disebutkan, yang penting adalah kita jangan menutupi ya bias yang kemungkinan ada dalam penelitian kita, tapi justru itu kita disclose, kita ungkapkan, nanti terserah diskresi dari pembacanya untuk menilai apakah itu besar pengaruhnya atau tidak. Gitu. Baik, terima kasih, Prof. Baik, karena waktunya saya kira mungkin harus kita akhiri sampai sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.